Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillah, mari kita mulai pengajian kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum pada episode yang kedua. Sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita mulai pada pembahasan faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal yang menerangkan tentang hakikat ilmu dan fikih dan keutamaannya. Bismillah. Ini ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi, mencari ilmu, faridatun, sangat diwajibkan, ala kulli muslimin wa muslimatin, atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi secara jelas ilmu itu diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Tapi pertanyaannya adalah untuk saat ini apakah seperti itu? Dari sini jelas telah dikatakan wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Lalu lanjutannya adalah i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. I'lam, perlu diketahui, bi annahu la yuftaradu, bahwa la yuftaradu, tidak diwajibkan, ala kulli muslimin, atas setiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan, tolabu kulli ilmin, mempelajari setiap ilmu. Jadi maksudnya bagaimana antara hadis yang sebelumnya dibacakan dengan kalimat yang ini? Jadi hadis yang sebelumnya adalah pembahasannya mengenai wajibnya menuntut ilmu. Jadi ilmu tidak hanya wajib atau hanya bisa dimiliki oleh kaum laki-laki saja, tetapi kaum perempuan juga wajib untuk memilikinya. Perempuan wajib juga untuk memiliki, wajib juga untuk mempelajari. Jadi tidak hanya dimiliki oleh laki-laki saja. Contohnya siapa? Contohnya adalah salah satu guru Imam Syafi'i, itu ada yang perempuan, guru dalam ilmu hadis, namanya adalah Sayyidah Nafisah. Jadi Imam Syafi'i yang terkenal sebagai ulama yang kredibel, sebagai ulama yang diakui keilmuannya, itu saja masih mempunyai gurunya perempuan.
Lalu kita lihat lagi untuk saat ini, mungkin tokoh-tokoh yang mempunyai ilmu misalnya itu biasanya didominasi oleh kaum laki-laki. Kita lihat di perguruan tinggi misalnya, perbandingan antara guru besar yang laki-laki dan guru besar yang perempuan, itu lebih banyak yang mana ya? Jadi ada beberapa tokoh-tokoh perempuan yang memang sangat berpengaruh pada perubahan dunia. Misalnya saya sebutkan lagi, tokoh perempuannya adalah Hipatia. Jadi dirinya itu terkenal sebagai ahli matematika, sebagai filsuf pada zamannya. Ya, jadi walaupun ia terkenal dengan keilmuannya, tapi tidak selalu berakhir dengan bahagia. Ternyata pada zamannya ia banyak menemukan konflik, khususnya pada daerah di tempat tinggalnya, yaitu di Alexandria, Mesir. Jadi pada saat itu Hipatia itu mempunyai konflik dengan para petinggi tokoh-tokoh Kristen yang kebetulan saat itu adalah beraliran konservatif, ya, aliran Kristen pada saat itu, pada zaman itu ya. Jadi sesuatu yang beraliran konservatif ketika itu pasti berbenturan, apalagi dengan filsafat yang dipegang oleh Hipatia. Dan kisah tersebut telah diabadikan dalam sebuah film yang berjudul Agora. Nanti bisa dicari filmnya itu. Lalu ada lagi Nawal El-Sa'dawi. Kalau di Nusantara, di daerah Indonesia, kita bisa mengenal R.A. Kartini ya. R.A. Kartini. Beliau juga salah satu murid dari Kiai Soleh Darat di Semarang. Jadi sudah jelas sekali kewajiban untuk menuntut ilmu. Pertanyaannya adalah, yang wajib kita pelajari itu ilmu yang seperti apa? Tentu ilmu itu ada banyak sekali. Ada beberapa rumpun ilmu. Kalau kita klasifikasi, kurang lebih ada, secara singkat ada 3. Yang pertama adalah ilmu agama, ilmu alam, dan ilmu sosial humaniora. Ilmu alam adalah ilmu yang lahir ketika manusia itu berinteraksi dengan benda-benda di sekitarnya atau gejala alam. Misalnya diturunkan lagi menjadi ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu geografi, ilmu klimatologi, ilmu kimia, matematika, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah ilmu sosial. Apa itu ilmu sosial? Ilmu yang lahir karena adanya hubungan manusia dengan manusia dan yang lainnya, serta dalam lingkungan sosialnya. Itu disebut dengan ilmu sosial. Dan rumpun tersebut dibagi lagi ya, yang termasuk dalam rumpun ilmu sosial, misalnya ekonomi, sosiologi, ada lagi sejarah, ilmu hukum, ilmu politik. Itulah yang disebut dengan ilmu sosial. Jadi dibedakan antara ilmu sosial dan humaniora. Lalu yang humaniora adalah kreasi dari manusia itu sendiri. Misalnya ilmu filsafat, ilmu bahasa, linguistik, lalu seni, itu bisa disebut atau bisa dimasukkan dalam rumpun ilmu
humaniora. Lalu kita lanjutkan lagi. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Jadi di sini disebutkan perlu diketahui bahwa i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Mempelajari semua ilmu itu tidak. Tapi yang diwajibkan adalah bal yuftaradu alaihi tolabu ilmil hal. Yang wajib dipelajari adalah ilmul hal. Kama yuqalu, seperti ungkapan afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdul hal. Afdalul ilmi, seutama-utamanya ilmu ialah ilmul hal, wa afdalul amali, dan seutama-utamanya amal ialah hifdul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmul hal itu adalah ilmu tentang keadaan. Kalau diterjemahkan hal itu keadaan. Lalu amal yang baik adalah amal yang hifdul hal, amal yang menjaga diri. Bagaimana maksudnya? Lalu di sini dilanjutkan yuftaradu alal muslimi tolabu ilmi ma. Diwajibkan atas muslim untuk mempelajari suatu ilmu, ilmi ma yaqaulahu, yang terjadi pada muslim, fi halihi, pada setiap keadaan, fi ayyi halin kana, dalam semua kondisi muslim itu. Maksudnya dalam kondisi, misalnya muslim itu sedang sakit, dalam kondisi sehat, dalam kondisi luang, dalam kondisi kaya maupun miskinnya. Lalu selanjutnya ayyi halin kana fa innahu la budda lahu minas sholati, karena bagi muslim ia memiliki kewajiban seperti sholat. Fayuftarodu, maka diwajibkan alaihi, atas muslim, ilmu ma yaqaulahu fi sholatihi, mempelajari atau mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Biqadri ma, sekiranya yu'addi bihi, hal tersebut dapat menjalankan fardus sholati, dapat menjalankan kewajiban sholatnya. Yang dimaksud sholatnya adalah ya sholat 5 waktu, tuh ya. Lalu kita lanjutkan, wa yajibu alaihi ilmu ma, dan diwajibkan atas muslim ilmu ma, mengetahui hal-hal yang menjadi tuntutan, biqadri ma, sesuatu pengetahuan, yu'addi bihi, yang bisa menjalankan dalam kewajiban, al-wajibah, untuk menjalankan kewajibannya. Li'annama, karena sesungguhnya, yutawassalu bihi, sesuatu yang menjadi perantara, ila iqamatil fardi, untuk menjalankan atau untuk melakukan sesuatu yang wajib, yakunu faradhan, maka hal itu menjadi wajib pula. Misalnya dalam sholat, itu memiliki syarat-syarat seperti wudhu, harus suci dulu, harus bersuci. Maka hukum wudhu adalah wajib, karena sebagai syarat untuk melakukan hal-hal yang wajib tentunya. Misalnya apalagi
Misalnya dalam dunia akademik ya. Skripsi itu wajib bagi mahasiswa S1. Skripsi itu wajib. Syaratnya mahasiswa mendaftarkan skripsi harus ujian TOEFL terlebih dahulu. Maka ujian TOEFL itu wajib. Maka untuk mengetahui tata cara untuk belajar tentang TOEFL itu wajib juga ya. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban atau tuntutan itu menjadi wajib juga. Malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Lalu kita lanjutkan. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Nah, ini redaksinya bersama, yang dibedakan adalah antara fardu dengan wajib. Jadi apa bedanya? Dalam mazhab Hanafi antara fardu dan wajib itu berbeda. Jadi bedanya bagaimana? Bedanya adalah kalau fardu ialah sesuatu yang wajib atas dasar dalil yang qot'i. Misalnya sholat 5 waktu itu dalilnya qot'i, maka dihukumi dalam mazhab Hanafi itu dihukumi sebagai fardu. Lalu bedanya dengan wajib apa? Yang wajib adalah sesuatu yang wajib atas dasar dalil yang dzonni atau dari penafsiran para ulama. Misalnya sholat witir. Sholat witir itu wajib bagi mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi itu wajibnya dalam mazhab Hanafi itu seperti sunnah muakkadnya dalam mazhab Syafi'i. Lalu wa kadzalika, dan hukum sebelumnya fi shaumi itu berlaku juga dalam puasa, fi shaumi waz zakati, dan zakat. In kana lahu malun, apabila telah memiliki harta yang mencukupi. Wal hajj, dan haji. In wajaba alaihi, jika memang telah diwajibkan. Nah, maka di sini sangat penting sekali sesuatu yang menjadi perantara. Suatu perantara itu tidak bisa disepelekan. Jadi kita sebagai muslim misalnya wajib mempelajari Al-Quran. Ya masa orang Islam nggak tahu Al-Quran, nggak tahu caranya sholat, ya dosa besar itu namanya. Karena itu adalah ilmu yang harus diketahui, atau ilmu-ilmu dasar yang wajib diketahui. Untuk membaca Al-Quran sebagai muslim itu diwajibkan, maka tata cara membaca Al-Quran seperti mengetahui tajwid itu hukumnya wajib pula. Mempelajari tajwid itu anak-anak itu sudah diajarkan seharusnya ilmu tajwid. Maka ketika ada istilah baru, misalnya kenapa Anda tidak kembali langsung kepada Al-Quran dan hadis? Ya saya menolak itu, saya nggak mau. Ya karena kenapa? Karena tidak ada sejarahnya para qadhi, para ulama, para pakar fikih, para imam mujtahid, tidak ada yang langsung kembali pada Al-Quran dan hadis. Jadi dulu mereka itu mempelajari sesuatu, mempelajari agama, ada perantaranya, ada perantara, ya perantaranya melalui guru-guru mereka.
Karena satu-satunya golongan yang bisa kembali pada langsung pada Al-Quran dan hadis itu hanyalah golongan yang hidup sezaman pada masa Nabi, generasi awal. Karena kenapa? Karena mereka sezaman dengan Nabi dan sezaman pula ketika mereka hidup pada masa turunnya wahyu. Itu golongan para sahabat. Itu pun mereka yang belajar langsung pada Nabi tidak langsung merasa sok tahu dan langsung membuat fatwa. Ya nggak bisa seperti itu. Misalnya Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Tadi berguru juga dengan Sayyidah Nafisah. Imam Ghazali yang disebut sebagai Hujatul Islam, beliau berguru pada Imam Al-Juwaini dan lain-lain. Kalau kita perhatikan orang-orang hebat itu pasti mempunyai guru, ya. Jadi sangat tidak mungkin orang belajar agama secara otodidak. Orang secerdas Imam Syafi'i belajar otodidak itu apa? Belum ada sejarahnya. Orang-orang ahli hadis, ahli fikih belajar otodidak, tentu mereka belajar ada gurunya. Lalu kita lanjutkan. Wa kadzalika, begitu pula hukum tersebut berlaku pula pada fil buyu'i, dalam jual beli, ingkana yattajir, jika memang menjadi pedagang. Pedagang bahasa Arabnya tajirun. Kita biasa dalam obrolan itu, oh Anda tajir sekali ya. Oh ternyata tajir itu dikiranya banyak uang, tapi tidak. Tajir itu ya pedagang. Tajirun. Lalu selanjutnya, qila li Muhammad ibnil Hasan rahimahullahu ta'ala. Ada yang bertanya kepada Muhammad bin Hasan. Ceritanya seperti ini. Ada yang bertanya, alla tusannifu kitaban. Allah tusannifu kitaban. Kenapa engkau tidak mengarang kitab tentang fizuhdi, tentang zuhud? Jadi beliau menjawab, qala sonaftu kitaban fil buyu. Aku telah mengarang kitab tentang jual beli. Tadi pertanyaannya adalah, kenapa engkau nggak ngarang kitab tentang zuhud? Jawabannya bagaimana ini? Jawabannya malah aku telah mengarang kitab tentang jual beli. Jadi beliau ingin meluruskan definisi tentang zuhud, yakni yaitu az-zahidu itu orang yang zuhud, orangnya. Zuhud adalah sifatnya. Jadi az-zahidu man yataharrazu anisubhati wal makruhati fit tijarati. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya orang yang zuhud itu adalah orang yang mayyataharrazu, orang yang menjaga diri, anisubhati wal makruhati fit tijarat, orang yang menjaga diri dari sesuatu yang subhat dan makruh dalam jual beli. Jadi hebat sekali beliau meluruskan definisi tentang zuhud. Jadi zuhud itu tidak melulu seakan-akan harus hidup miskin atau anti dengan dunia. Oh, tidak seperti itu. Ternyata zuhud adalah sikap kehati-hatian, ya.
itu berlaku pula pada banyak hal. Wa kadzalika, hukum tersebut yajibu fi sairil muamalat. Jadi hukum tersebut wajib atau diwajibkan berlaku fi sairil muamalat, berlaku pula dalam transaksi, wal khirofi, dan pekerjaan, wa kuluman, dan setiap orang yang istawala, yang sibuk, bisyai'in minha, yang sibuk atau berkecimpung dalam usaha-usaha yang ada hubungannya dengan itu, yuftarodu, diwajibkan, alaihi, atasnya, ilmu taharruz, ilmu tentang menjaga diri, anil harami, dari yang haram, fihi, di dalam usaha-usahanya itu. Wa kadzalika, dan diwajibkan pula, yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi, mengetahui ilmu tentang kondisi batin atau kondisi hati. Misalnya seperti minat tawakkuli, tawakal, minat tawakkuli, wal inabah, dan kembali kepada Allah, wal khosyah, dan takut, war ridho, dan ridho, fa innahu waqi'un, karena hal itu terjadi fi jami'il ahwal, terjadi pada segala keadaan. Wa syaraful ilmi, keutamaan ilmu, la yahfa ala ahadin, tidak ada satupun yang meragukan tentang kebenarannya. Idh huwa mukhtasun bil insaniyah, alasannya adalah karena ilmu adalah satu-satunya atribut yang bisa dimiliki oleh manusia. Li'anna jami'al khisal siwal ilmi, dalam semua keadaan selain ilmu, yastariku, bisa dimiliki, fiha al-insanu wasairul hayawanati. Jadi selain ilmu itu bisa dimiliki oleh manusia dan juga bisa dimiliki oleh hewan. Apapun selain ilmu bisa dimiliki oleh manusia dan hewan. Manusia butuh makan, hewan juga butuh makan. Hewan butuh minum, manusia juga butuh minum. Hewan butuh apa misalnya? Bernafas. Manusia tentu juga butuh bernafas, tapi tidak tentang ilmu. Misalnya apa? Misalnya tentang kasyajati, berani. Manusia berani, hewan pun atau binatang juga memiliki keberanian. Harimau, singa tentu memiliki keberanian. Wal jur'ah, dan maju melawan musuh. Wal quwwah, dan kuat. Wal jud, dan dermawan. Wasyafaqah, dan welas asih. Wa ghairiha siwal ilmi, dan lain sebagainya selain ilmu. Jadi tidak heran ketika manusia itu bersikap dermawan atau welas asih, karena hewan pun, binatang pun juga bisa seperti itu. Misalnya kijang terhadap anaknya, itu kan juga welas asih, hewan yang mempunyai anak. Misalnya ibu kucing mempunyai welas asih, tentu mengurus atau memelihara atau menyayangi anak-anaknya. Itu binatang pun juga seperti itu.
tapi pengecualian untuk ilmu. Lalu kita lanjut. Wa bihi adharallahu ta'ala, sebab ilmu ditetapkan Allah Ta'ala fadla Adam, untuk meninggikan derajat Adam atau untuk mengutamakan Nabi Adam alaihi salatu wassalamu alal malaikah, derajatnya melebihi atau mengalahkan para malaikat. Buktinya apa? Buktinya adalah wa amarahum bisujudilah. Buktinya Allah telah memerintahkan mereka para malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan sujudnya adalah sebagai sujud penghormatan, bukan sujud untuk penyembahan. Lalu kalau kita perhatikan, satu-satunya yang bisa memiliki ilmu adalah manusia. Tapi kadang ada yang bilang seperti ini, mungkin karena salah paham, ada seseorang yang mengatakan tentang ulama. Jadi ulama itu maksudnya siapapun yang takut kepada Allah. Tentu pemahaman tersebut tidak sesimpel itu, ya. Tidak sesimpel itu. Mau hewan melata, ayam wedhus, tikus, asal takut kepada Allah maka bisa disebut ulama. Tentu itu logika yang melompat-lompat. Jadi di sini dijelaskan orang bisa takut kepada Allah tentu syaratnya adalah pakai ilmu dulu. Tentu di sini sebelumnya telah dikatakan harus mengetahui tentang ilmu ahwalil qalbi, tentang kondisi hati, misalnya tadi takut kepada Allah, tentang takwa, tentang tawakal, itu yang disebut dengan ahwalil qalbi. Dan atribut yang bisa dimiliki oleh manusia, bisa ilmu, bisa selain ilmu. Hanya saja ilmu hanya bisa dimiliki oleh manusia. Hewan tidak seperti itu. Lalu kita lanjutkan, wa inna masyurrifa al ilmu, distatuskan bahwa ilmu itu sesuatu yang mulia, likaunihi, karena ilmu wasilatan, sarana, ilal birri wa taqwa, untuk menuju kebaikan dan ketakwaan. Alladzi yastahiqu bihi, dan takwa, dengan takwa manusia dapat al-karomata, mendapatkan kemuliaan indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, wasa'adatal abadiyah, di sisi Allah dengan kebahagiaan yang abadi. Kama qila li Muhammad ibnil Hasan ibni Abdillah syi'run, ini ada syair yang sangat terkenal. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi, wa fadlu wa unwanun li kullil mahamidi, wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, tafaqqa fa innal fika afdalu qaidi,
ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal alamul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawarian asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Ta'alam, belajarlah, fa inna, karena sesungguhnya ilmu itu zainun, perhiasan bagi pemiliknya, li ahlihi, wa fadlun, dan keutamaan, wa unwanun, dan pertanda, likullil mahamidi, bagi segala yang terpuji, wa kun mustafidan, dan jadilah orang yang mengambil faidah, kulla yaumin, setiap hari, ziyadatan, setiap hari dalam penambahan, minal ilmi, dari ilmu, wasbah fi, minal ilmi, dari ilmu, wasbah fi, dan berenanglah, fi buhuril fawaidi, dan berenanglah di lautan faidah. Tafaqqah, belajarlah fikih, fa inal fiqha, karena fikih itu afdalu qaimi, karena fikih itu paling utama-utamanya penunjuk jalan, ilal birri wat taqwa, menuju kebaikan dan takwa, wa a'dalu qasidi, dan seadil-adilnya keadilan, wal alamul hadi ila sunanil huda. Huwa, fikih itu, alamu, bagaikan bendera, al-hadi, bendera petunjuk, ila sunanil huda, kepada jalur penunjuk. Huwal hisnu, fikih adalah benteng, yunji, yang menyelamatkan, min jami syadaidi, menyelamatkan dari perkara yang merepotkan atau yang menyulitkan. Fa inna faqihan wahidan mutawarian, karena sesungguhnya faqihan, satu orang faqih lagi wirai, satu orang faqih yang berhati-hati, itu lebih menyulitkan bagi setan daripada orang yang 1000 orang ahli ibadah, tentu yang tanpa ilmu. Ya, maka di sini dapat kita ketahui, ya, orang yang ahli ibadah tentu tanpa ilmu, maka ibadahnya nanti tentu bisa awur-awuran karena tidak dilandasi dengan ilmu, tidak hati-hati, ibadah seenaknya sendiri. Misalnya pada saat ini ibadah tentu harus menaati juga protokol kesehatan. Jika orang yang tidak wirai, tidak faqih, tentu akan mengabaikan hal-hal tersebut, ya. Jadi untuk apa sih mematuhi protokol kesehatan? Mungkin untuk orang yang ahli ibadah tapi nggak wirai, maka itu cuma bohongan, itu cuma sesuatu yang nggak penting. Yang penting urusannya saya ibadah kepada Allah. Tentu orang ibadah, orang yang wirai, orang yang faqih mempunyai banyak pertimbangan, mempunyai banyak kehati-hatian. Jadi tidak seperti itu. Ya, maka kita akhiri, kita lanjutkan pertemuan berikutnya.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.